kalau di anggota grup kayaknya banyak. Banyak yang mundurin diri nggak pada keluar. Iya ada ya. Termasuk yang baru dia masukin Pak. Dua kayak. harusnya hadir ini. Kalau nggak hadir ngapain juga gitu. Iya emang bener. Udah. Iya. Tadi dokter Ayu sepertinya masuk angin. Emang kehujanan nggak? Saya mau sampai pada hujan, saya mah. Saya enggak, kehujanan di itu di Saya mau sampai Setu Asem. Pas sampai pada hujan, saya mah persis sampai tuh gulung. Kabur tuh, saya mah. Iya. Tuh nek dapat tuh. Berempat motor gitu ya. Di Setu Asem. Terus sampai di situ udah kepalang, berhenti dulu sebentar. Ini saya mah pas di Balang Siang mah kan banyak pohon tuh kan. Saya mah jalan terus. Banyak pohon kan. Kalau misalkan nggak ada pohon ya basah kan, karena banyak pohon kan di situ dekat-dekat. Nggak bawa mantel ya? Ya, nggak bawa mantel. Bawa mantel ya. Nekat. Mantel banyak pohon di situ. Jalan gitu ya. Itu kehujanan hampir tanya tuh. Makan dulu. Sampai berhenti hujan ya. Berhenti. Ini lagi untuk dana sosial kemarin ada pengeluaran Rp200.000. Sekarang total dana sosial Rp1.660.000. Idul Fitri. Uang anak yatim berjumlah Rp1.485.000. Dan uang kas sekarang saldonya Rp2.200.000. Tabungan nih yang ini Bapak Saiful 257, Bapak Farid 240, Pak Rifki 240, Pak Yana 150, Pak Bibi 160, Pak Risandi 190, Pak Putu 261, Pak Baginda 320, Pak Diki 280, Pak Ahmad Lutfi 170, Pak Budiarto 70.000, Pak Juleno 210, Pak Iwan 170, Pak Firmansyah 270, Pak Usman 90.000. Nah, mungkin itu dari laporan keuangan. Jika ada pertanyaan nanti di kemakanannya dengan yang nanti pertanyaan ya, pertanyaan itu dari saya. Selanjutnya Pak RW bersikat ini karena ini sudah disiapkan, ada sambutan dari Pak RW atau Pak Diki. Pak Diki dulu. Pak Diki dulu. Lanjutkan Nah, apa-apa. Pak Diki apalah pokoknya. Apaan ya? Pasain, ayo apa dong, ayo. Harus ada ini. Silakan Pak Diki lah pokoknya. Terima kasih Pak Diki. Yang saya hormati Bapak-bapak semua, tentunya pada malam hari ini semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mungkin saudara-saudara kita seperti Pak Ketua yang mungkin kurang sehat, kita doakan semoga lekas sembuh, lekas sehat, bisa aktivitas sedia kala, dan kepada saudara kita yang mungkin sedang kurang sehat juga kita doakan. Tentunya pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi nih ya, walaupun kemarin sempat perusahaan sibuk mungkin ya, cancel dulu, tapi tentunya sekarang alhamdulillah bisa kita lakukan silaturahmi ini yang mana rutin setiap sebulan sekali. Pada kesempatan malam hari ini untuk mengenai ke-RT-an tentunya sebenarnya nggak ada yang harus saya sampaikan ya, apa ya, karena Pak Budi apa aja yang sampaikan, maka ini kan bedanya nanti Pak RW lah yang ikut lagi aja apa yang disampaikan Pak RW ya saya sampaikan, harusnya Pak RW dulu saya ikut bisa ya. Sekarang kan tahun-tahun inilah apa pemilu ya, tentunya semoga ya, warga kita semua jadi pemilih cerdas lah, gitu kan, jangan sampai kita pilih kucing dalam karung, artinya calon-calon kali ini yang hanya memanfaatkan kita, tidak setelah terpilih udah hilang gitu loh, kan itu yang kita harus hindari gitu aja. Mungkin
kepada istri-istri kita, tentunya kasih pencerahan gitu kepada mereka. Mah, jangan lupa caleg cari yang emang benar-benar mau merangkul kita, mau membangun wilayah kita. Siapa? Pokoknya tahu sendirilah gitulah. Nah, itu mungkin itu aja. Nomor Viro. Karena gini, suara kita itu sekarang mahal loh, gitu artinya pasti diperebutkan gitu. Itu artinya suara kita pasti diperebutkan oleh orang-orang tersebut. Tentunya ya itulah pokoknya pesan saya, jadilah pemilih cerdas, itu aja lah. Mungkin itu aja Pak Diki yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas ujangannya dan sambutannya. Selanjutnya kita nantikan sambutan dari Bapak RW kita, Bapak Lutfi. Jadi ada diadain ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tuan rumah Pak Usman dan saya hormati Pak Ustadz dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini mungkin saya menyampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, karena musim pancaroba sudah mendekati, berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan itu akan datangnya musim demam berdarah. Itu loh kan. Jadi dari sekarang nanti klimaknya atau pointingnya di bulan November. Perkirakan bulan November itu akan musim demam berdarah akan meningkat. Perkiraan dari kondisi cuaca yang sekarang. Tapi dari sekarang katanya udah ada gejala karena pergantian musim kan biasanya demam berdarah kan sekarang hujan, ntar panas, hujan, panas begitu, nyamuk demen sekali untuk nyamuk demam berdarah. Jadi mulai sekarang lah kita, terutama rumah-rumah kita sendiri, diperiksa titik nyamuknya yang atau kaleng-kaleng yang kosong jangan terisi air, periksa di dispenser kita. Banyakkan karena kasus itu dari laporan kader-kader, banyakkan dari dispenser. Yang air yang bekas tetesan kan tergenang di dalam ya. Oh, yang bakar. Yang itu banyakkan di situ katanya, atau yang di belakang gitu. Jadi itu jangan nggak remeh karena di situ banyak juga nyamuk-nyamuk yang DBD-nya. Nah, atau yang kaleng-kaleng bekas biasanya dulu kan. Nah, jadi mulai sekarang coba kita nggak usah nunggu klimaksnya atau puncaknya November nanti. Ya dari sekarang kita perhatikan rumah masing-masing lah ya. Karena perkiraannya di mulai bulan ini Desember nanti baru November Desember baru berubah lagi nanti musim hujan. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi Pak RT bilang musim sekarang mendekati udah musim tahun pemilu lah ya. Udah 2024 nanti Februari udah ramainya tahun pemilu. Yang tadi Pak RT bilang ya pertama kita jaga artinya kondisi di lingkungan kita ya, jangan sampai gara-gara pemilu kita terjadi slack dan sebagainya. Nah, yang kedua tadi yang Pak Diki bilang ya kita harus cerdas untuk siapa yang kita nanti perwakilan kita di DPRD atau DPRD pusat atau sebagainya. Ya, yang tadi Pak Diki bilang benar ya, artinya kita pilih yang udah kita kenal karena program pembangunan ada beberapa aspek. Satu dari Musrembang, dua dari CSR, tiga dari Dewan, tiga, empat dari bantuan biasa dana-dana dari pengalihan atau pengalihan proyek gitu loh kan. Nah, itu tapi semuanya itu kan saya bilang tadi ya kita harus ada push dari politik juga. Memang pembangunan nggak akan bisa kalau nggak ada push dari politik gitu. Kalau ngarepin Musrembang doang kita nggak akan dapat karena memang pengalihan aset belum terjadi sampai saat ini Villa Mutiara. Jadi semua pembangunan atau dana pembangunan tidak akan bisa masuk ke Villa Mutiara karena belum ada penyerahan secara global, secara keseluruhan. Jadi masih tertahan di peraturan daerah itu. Nah, makanya kita butuh dukungan dari politik gitu loh kan, melalui apa? Melalui dana-dana dewan, melalui dana CSR untuk bangun wilayah kita. Itu nggak ada sangkut pautnya. Karena itu mereka bantuan secara keanggotaan lah, punya hak dia, pemilihan daerah pemilihan dia gitu loh kan. Nah, jadi kita berharap di situ juga. Makanya saya bilang tadi kita harus milih calon-calon kita nih yang bisa membantu pembangunan di wilayah kita.
gitu loh ya. Kalau kita milih yang lain nanti dari nol lagi kita prosesnya, akhirnya nggak berlanjut pembangunan kita. Sedangkan kita masih banyak PR nih, pengaspalan jalan kita di RT 6, RT 8, RT 3, RT 1, pengaspalannya banyak lah ya. Jadi yang harus kita perbaiki jalan-jalan itu melalui ya tadi bantuan-bantuan di luar musrembang gitu loh kan. Nah jadi saya bilang tadi ya cerdas lah kita ya, artinya segala sesuatu itu pembangunan pasti harus ada yang nge-push gitu kan. Kalau kita nggak berharap dari musrembang doang kita agak sulit gitu. Yang berikutnya yaitu saya tetap mengedepankan di depan itu akan clear. Saya nggak mau ada nanti pemasangan spanduk-spanduk partai. Kemarin saya agak sedikit slack dengan salah satu partai, dia datang ke rumah saya malam dia pasang, saya turunin gitu loh kan, di depan taman saya turunin, dia datang ke rumah saya, dia protes, saya jelasin apa adanya. Akhirnya dia minta maaf, saya juga saling menjelaskan lah. Dia harus menghargai peraturan saya sebagai RW 12, saya juga mengakui harus mengikuti peraturan yang ada. Artinya jangan sembarangan masang tanpa izin dan sebagainya, karena dia masang tanpa izin saya dan seenaknya aja gitu loh kan, saya turunkan. Untung ya, memang kalau nurunin bendera partai atau apa jangan sampai robek, kita kena pasal. Jadi kalau nurunkan atau spanduk atau bendera yang dia melanggar, turunkan aja, dilipat yang baik. Kalau orangnya datang kita kembalikan. Nah itu kemarin terjadi, salah satu pengurus partai itu datang ke rumah saya berdua dari badan hukumnya, ya saya jelaskan apa adanya. Jadi dia ngerti, saya kembaliin spanduknya. Nah dia saling ngerti, ya udah kita pelukan, ya udah saya bilang jangan ulangi lagi. Gitu loh. Saya berhak menurunkan karena udah jelas saya pasang, dilarang spanduk apapun dipasang di depan taman. Karena kalau saya diamkan, nanti satu partai masuk, semua masuk, buat udah kayak apa nanti depan kita? Udah kayak macem-macem gitu loh kan. Partai ini. Nah, jadi intinya jadi berantakan pintu depan kita, gerbang kita gitu loh. Bisa 10 partai mungkin masih situ. Banyak itu dari partai-partai kecil, semua ngikut semua. Jadi saya tegas, tidak ada di depan taman pemasangan semacam spanduk-spanduk partai ya, yang artinya yang belum ada kontribusi ke kita, ke saya, artinya ke lingkungan kita gitu. Nanti makanya nanti minggu tenang pun, nanti ada minggu tenang atau bulan tenang ya, bendera-bendera PAN pun akan saya turunkan nanti gitu loh kan. Tapi kalau untuk proses berjalan ya partai lain saya nggak bisa masuk, mohon maaf gitu loh, karena memang saya menjaga. Artinya orang yang sudah berjasa ke kita, ke lingkungan kita, saya nggak mau timbal baliknya itu soalnya. Ya kita udah diberikan taman, kita diberikan gapura, kita udah diberikan lampu, ya itu timbal baliknya cuma pasang bendera doang, masa kita nggak boleh kan gitu istilah kata gitu. Nah jadi itu timbal baliknya saya pribadi gitu, makanya saya izinkan bendera itu tetap berdiri karena sebagai simbol dialah yang sudah membangun depan gapura kita, taman kita, lampu-lampu kecil ini gitu loh. Nah jadi sekali lagi tetap peraturan saya, nanti partai-partai spanduk partai saya larang untuk masang di lingkungan depan, karena satu tujuan saya menjaga ketertiban aja, nggak semerawutan lah semacam begitu. Nanti masjid gabung sama partai di bawahnya, si masjid kurban bawahnya partai, repot nanti kan bacanya bingung nanti. Tapi kalau masjid itu saya tetap saya izinkan, itu nggak ada saya nggak berhak melarangnya, karena itu untuk jamaah. Yang masjid apapun, pembangunan masjid kayak Rawajati kan ada spanduknya, saya tetap diamkan, itu memang hak dia dan saya menghargai. Untuk pembangunan masjid saya tetap saya izinkan gitu. Nah itu aja yang perlu saya sampaikan. Artinya marilah kita jagalah tahun lingkungan 2024 ini yang bulan Februari, kita jaga sama-sama, baiklah dari tingkat RT, lingkungan masing-masing, jangan sampai terjadi gesekan karena perbedaan itu gitu loh. Ya saling menghargai lah ya, karena kita udah sepakat 14 RW itu wilayahnya ada masing-masing gitu. RW 1 partai A, RW 2 partai B itu udah ada. Lokasinya saya udah tahu semua gitu loh kan. Contoh satu ya, RW 1 itu P3 sampai RW 2. Nah saya nggak boleh masuk ya, saling menghargai gitu. Contohnya ya RW 5 Bu Desi yang cewek itu PDI gitu loh kan. Nah sekarang Nasdem mulai masuk tuh melalui adiknya kayak dia tuh loh. Jadi kita udah saling menghargai. Nah mereka pun nggak akan masuk ke saya. Kalau yang tahu ya,
karena mereka juga menghargai saya gitu. Jadi saling menghargai aja, tidak memancing sesuatu yang jadi keributan nanti. Ya, alhamdulillah kemarin kondusif, dia datang saya serahkan spanduknya dan dia mengerti kita berpelukan ya. Arti kata saling memaafkan lah, artinya jangan sampai terulang kembali. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ada yang tadi agak sedikit ya, peraturan saya tegakkan tadi karena ini demi untuk ketertiban, keamanan dan ya enak di keindahan taman depan lah, nggak semrawut, semua dipasang semua di situ. Ya itu aja Pak Rifki. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya karena udah malam nih Pak Usman dan keluarga sudah menyiapkan ala kadarnya apa yang dengan luar biasa ini. Mari kita Sambit. Misalnya saya kecil mari kita santap. Kirain mau bikin pantun Pak Rizky. Tunggu. Untuk apa nih? Gabus gitu ya. Satu saya mau bilang cakep. Iya kok ini. Udah mulai ya. Enak tuh. Udah siap. Ayo, bayar. Iya Pak. Ayo. Yang ibu. Bukan, Pak. Iya. Enggak. Yang Pak Iwan itu bukan. Pak Iwan. Itu di depan itu loh. Pak Iwan, yang ini yang lupa tepuh. Yang kawinan itu anak besok. Besok kawinnya. Yang di RT 5. Yang di lapangnya dipakai dia. Ini berjawab. Terima kasih Pak. Jadi dekat. Istri saya berasal dari Malang, Pak. Malang Ya, ya. dari Malang. Batu Malang. Ya di kotanya, Pak. Oh, petang. Ya, kita ketemu di Surabaya. Dan kita itu merit. Setelah itu saya juga ini Pak, kan karena orang Jawa biasa kan kemana-mana nih. Kita ke Bali, saya pernah ke Bali Pak. Kerja pertama saya di Bali Pak, di Jarum, bagian gudang. Makanya saya kenapa saya nggak ngerokok karena tahu pertama awal itu saya di Jarum Pak, bagian gudang. Jadi ini baunya udah. Oh. Kenyang baunya Pak. Nah, setelah itu saya juga ini kan namanya tuh kontraktor Pak, ke Kalimantan, ke Balikpapan, dan juga ini yang IKN sekarang Pak. Kita pernah di sana. Sekarang nggak tahu ini ada yang maju di Bogor. Jadi saya adalah teknik, saya itu bukan teknik Pak, saya orang ekonomi. Cuma karena berkecimpung dengan teknik, jadi saya ikutlah nyemplung ke kontraktor. Dan saya sebagai bukan tekniknya tapi sebagai ini Pak, apa itu administrasinya. Kalau makanya kan sekarang itu kan kita lagi banyak untuk pengadaan dan juga ini kan untuk mencari proyek Pak. Jadi saya itu tugas saya adalah mencari proyek, membuat penawaran sampai titik pengennya, sampai berhasil, sampai kita diundang kemana. Kalau udah berhasil kan diundang Pak, kita harus mempresentasikan. Nah, itu yang saya alami sekarang ini gitu, Pak. Memang sekarang yang untuk mencari proyek sekarang dipermudah oleh pemerintah Pak, apalagi pengadaan nih Pak. Ini salah satu bentuk investasi Pak. Kita yang satu adalah membuat perusahaan atau membuat CV Pak, itu sekarang dipermudah banget karena kita cuma butuh untuk ke akte notaris 2 orang buat CV udah cukup Pak. Lalu kita daftar di NIB online, nggak bayar Pak, gratis. NIB langsung NIB, kita ini cari apa nih yang kita mau nih. Oh, percetakan, udah situ aja Pak. Jadi kita UMKM Pak. Lalu kita juga ngurus di pajak, gratis juga Pak, gratis. Setelah itu kita buat email buat itu di LPSC. LPSC adalah lembaga untuk pengadaan seluruh Indonesia. Itu kita buat Pak. Kita bisa ini ternyata ada pengadaan di sini di Kementerian ini. Dan tugas saya itu Pak, itu pasti mempersiapkan dari 0 sampai akhir. Dokumennya semua. Kalau konstruksi memang agak mahal Pak, agak mahal dan juga berat karena kan harus ada SBU, ada tenaga ahli. Yang gampang pengadaan Pak, pengadaan alat tulis, pengadaan macam-macam sekarang banyak Pak. Di setiap kementerian, di setiap kabupaten itu pasti ada. Kalau Bapak bisa itu harganya murah, banyak dulu Pak. Dan sekarang keterbukaan Pak, nggak ada yang ini Pak sekarang. Kalau harga murah dan bagus pasti menang.
karena kalau pengadaan kan orang bisa melihat semua. Ya. Pengadaan alat berat atau alat olahraga, alat untuk mobil itu sekarang ini Pak menyebar Pak seluruh Indonesia loh Pak, seluruh Indonesia. Silakan Pak. Jadi ada di LPSC link LPLC itu kita bisa daftar, kita bisa lihat nih semua apa yang kita butuhin, apa yang kita bisa gitu. Nah, itu salah satu investasi. Lalu investasi yang kedua adalah ini Pak, itu kan sekarang banyak yang bodong-bodong nih, investasi bodong nih. Ini teman-teman saya banyak kena, makanya saya bercerita ini karena memang saya kena. Investasi yang bagus adalah satu, saham yang resmi loh Pak, saham Indonesia. Yang kedua adalah yang biasanya yang dari pemerintah, dari obligasi itu juga resmi. Tapi obligasi itu kan ini kita beli paling selama setahun kita dapat cuma 0,5% atau 0,3% per bulannya. Jadi kecil sekali Pak. Ya yang saya pengalaman di sini adalah perdagangan saham Indonesia Pak ya. Apa sih bedanya perdagangan saham sama yang kemarin itu yang banyak saya tangkap tuh Pak ya? Yang itu yang itu kan dapat tangkap Pak. Itu adalah beda sekali Pak. Karena kalau saham itu kan memang kita ada di BI Pak, di Bursa Efek Indonesia. Itu kita mendaftar dulu. Kita membuka akun milik kita sendiri. Jadi kita juga ke broker karena kan ini harus ada broker Pak. Dan kita nggak bisa langsung beli saham. Ke broker. Nah broker sekarang tuh bermacam-macam Pak. Murah sekali Pak. Broker sekarang nggak kayak 5 tahun 10 tahun lalu. Mungkin kalau broker mungkin di ini kan 5 juta. Sekarang cukup 100 juta saya bisa buka Pak. 100.000 Bapak bisa buka ke broker, jadi bisa jual beli saham. Kalau saya buka broker di situ ada ini kan ada ininya, mau saham syariah apa saham biasa. Nah, ada sekarang saham syariah sama ini Pak. Yang saham syariah itu ya itu Pak ya Pak. Kan sekarang banyak itu non bank, lalu itu rokok. Ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang biasanya banyak teknologi batu bara itu banyak banget. Sekarang Pak investasi saham dipermudah oleh pemerintah. Karena dengan cukup 100.000 Bapak mendaftar sudah beli saham. Murah sekali Pak. Kalau dulu kan enggak. Dan itu yang mengandung kita Pak, yang bukan orang lain. Karena kita daftar dengan KTP kita, dengan akun kita sendiri. Tapi cuma melalui broker Pak ya, karena aturannya kan nggak mungkin itu kalau semua orang boleh sendiri gitu. Nah memang aturannya harus broker kan banyak Mbak. Ada di BCA broker, ya kan ada Mandiri broker. Karena Pak ini ada lagi yang Indo Primer tuh Pak 100.000 Pak. Jadi apa tuh saham rakyat kan Pak. 100.000 kita bisa beli Pak. Setelah daftar udah oke, kita bisa beli ini, kita beli di internet bagaimana. Apa saham apa sih yang bagus? Saham ini kan murah sekarang Pak. Ya ada yang murah, ada yang mahal Pak, tergantung dari itu Pak ya. Seperti kalau obat udang garam yang mahal, BCA juga mahal gitu Pak. Kan yang paling murah itu sekitar harga 100-an Pak. Itu ada banyak asli itu, perumahan asli itu juga murah, 150. Jadi kalau kita beli saham itu kan harus satu lot Pak. Satu lot itu 100 saham. Kita beli itu nggak boleh satu saham, harus satu lot 100 saham. Kalau harganya 150 rupiah, kan 100 cuma 115 Pak. Kita sudah beli saham, sudah beli saham satu. Jadi seperti Pak itu banyak teman saya itu banyak yang ini ikut Pak. Itu banyak ikut. Kalau kita bicara saham, ada yang namanya menabung saham Pak. Nah, di menabung saham itu mungkin Bapak ya beli di saham itu seperti yang harganya agak murah itu hotel atau apa tuh berhubungan tuh apa dari PP Propas kita tuh murah Pak. Kita beli aja investasi setiap bulan Pak. Jadi kita nanti dapat keuntungan dari situ. Setiap tahun kita dapetin namanya dapat keuntungan Pak. Setiap tahun dapat dividen. Nah, itu dividen dan juga dapat ini dari celah harga antara kita beli pertama sama beli kedua. Kalau setiap tahun kan mesti berubah. Itu udah teman saya tuh Pak, itu dari mulai 10 tahun lalu dia tuh beli Unilever Pak, Unilever. Nah kan dulu kan cuma 5.000, 6.000, sekarang udah 20.000 Pak. Itu dia investasi cuma ya sejuta sebulan. Sekarang udah sejuta Pak, 200 juta, 61 M dia cuma itu doang Pak.
namanya investasi saham. Jadi kita nabung lah, nabung 400.000, 500.000 silakan. Mana Bapak kalau memang ada peluang silakan, karena sekarang banyak apa tuh investasi yang dipermudah sekarang. Jadi kalau mungkin itu lah ini pegawai saya pegawai Pak, dikit saham deh 5.000 per bulan kita bisa bisa kan. Alhamdulillah mudah bisa. Aman tapi itu Pak. Tuh aman Pak, kan baik Pak. Jadi kan dia yang nggak aman kemarin tuh salah satu kan yang kemarin nggak aman Pak, itu namanya binary option. Yang apa yang si kena sama itu kena kasus yang banyak kena tangkap itu Pak, itu binary option. Binary option itu adalah dia tuh menjiplak dari ini apa tuh bukan saham, dia tuh Digital itu ya? kan apa itu jual beli ini Pak, jual beli uang. Jadi dia tuh dia nih Pak, kan ada nih Pak, jual beli uang kan ada, memang resmi Pak. Yang Adcast kemarin kali ya. Hah? Yang Adcast itu jual beli Bitcoin ya. Bitcoin. Kan bikin ada lagi Pak. Beda lagi. Bitcoin itu ya sama ibaratnya sama, tapi kan di agama kan kita masih ini. Jadi kayak seperti Bitcoin itu kan koin yang dicetak oleh berapa orang Pak, itu cuma sejuta Pak, 100.000 jumlahnya dijual. Nah, kan itu kan bisa naik bisa turun Pak. Tapi kita nggak bisa. Kalau saham Pak, saham itu artinya kita tuh memiliki perusahaan itu gitu Pak. Jadi kita cuma mampu beli 10.000, tapi kita dapat dividen. Makanya kan itu ada MUI ada Pak. Kalau itu tidak halal gitu Pak. Ya kalau mama mau minta yang apa yang ini ya jangan beli yang gudang garam, jangan beli yang ini Pak, yang lainnya. Karena nggak boleh kan. Gojek. Nah, Gojek itu sekarang ada ini Pak. Gojek kan ada Pak, Goto itu Pak. Goto cuma 117 Per ini ya? Per lot. Per lembar. Itu 17. Saya ada Goto Pak, dulu beli cuma 75. Kita biarin aja. Tapi nggak 2.000 kita kan belajar aja Pak. Kalau kita punya uang banyak, nah kalau memang itu untuk ini Pak. Belajar. Iya untuk belajar. Ya 2.000. Berarti informasi untuk ini ada saham di sini ya. Itu informasinya caranya gimana? Itu Pak, makanya kalau kita mau beli bank itu harus melalui broker Pak. Mungkin undang-undang Pak, berarti harus melalui broker. Broker seperti ini. Kita harus jadi anggota dulu di sana. Iya, jadi broker itu macam Pak. Kalau broker yang bagus kan seperti BCA, apa sekuritas sama sekuritas Pak. Sekuritas Mandiri, sekuritas itu macam-macam. Itu ada yang asing, ada yang dari Indonesia. Itu biasanya mereka tuh untuk yang pertama tuh 1 juta sampai 2 juta. Ada sampai 10 juta Pak. Itu lihat brokernya. Nah sekarang ada yang Indo Primar tuh cuma 100.000 Pak. Anda bisa menjadi apa itu anggota di sana, bisa langsung jual beli saham. Sekarang bermudah Pak, sekarang cuma online semua Pak. Itu ngomongin brokernya gimana Pak? Yang kalau broker si BCA gitu misalnya gitu. Banyak Pak, ada kalau langsung ketik aja. BCA sekuritas ada Pak. Kalau BCA itu sekitar 5 juta Pak dia untuk pertamanya. BCA paling terkenal. BCA yang bagus kan Mandiri, BNI, lalu itu banyak Pak. Nanti kita kalau beli saham, hubungin aja broker itu yang Iya, mana. Nanti iya. Enggak Pak, kalau zaman dulu 10 tahun lalu kita kan menyerahkan uang ke broker. Sekarang enggak. Sekarang kita harus apa tuh? Daftar dulu broker itu, kita daftar sebagai nomor PIN kita. Jadi uang itu di kita langsung Pak, sekarang bukan di broker. Cuma broker cuma sistemnya, uangnya ke kita langsung. Kalau beli saham nih, Bapak beli saham katakan BCA 10.000, besok naik 20.000, kan langsung kita jual nih untuk 2.000, Bapak berapa ini? Keuntungan langsung masuk ke kita Pak, bukan kalian lagi ke broker lagi. Cuma kita ada ini ada fee, fee-nya kecil sekali Pak, 0,05%, 0,5 setengah% Pak, 0,1 sampai 0,2 dengan pembelian nanti 0,4 Pak semua. Jadi kalau Bapak jual 10 juta ya cuma 4.000 Pak, 0,4%. Kesehatan nih. Iya Pak, yang satu lagi Pak, kalau seandainya Bapak ada yang ini apa tuh yang membutuhkan untuk laporan pajak atau untuk laporan tahunan Pak yang pribadi, silakan hubungi saya. Saya kasih apusan. Nanti. Oke. Iya soalnya secara online itu susah tuh kadang masih belum. Kan bisa secara online. Pak Di JP Pak langsung Pak. Ah. Tapi harus punya ini loh Pak, punya
email, punya akun di situ. Harus tanya Epinnya. Makanya kalau tanya Epinnya jangan sampai hilang. Epin itu salah satu kunci pokok. Gitu, Pak. Kalau belum punya Epin berarti pasti harus minta dulu. Tapi bikin NPWP yang belum pakai PIN Di kantor pajak dulu ya. Kantor pajak, Pak. Harusnya minta, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Apa Kalau bikin NPWP bikin NPWP nggak itu kan pakai PIN juga bisa. loh, Epin itu setelah punya NPWP, Pak. Ya, bikin NPWP, Hah? bukan bikin EPIN. Hah? EPIN tuh emang harus sudah punya NPWP. Iya. Tapi bikin NPWP nggak harus ke kantor pajak. Enggak. tapi kalau yang punya nomor NPWP nggak punya Epin harus ke sana. Harus ke sana. Tapi bisa sekarang bisa nih kok, Pak. Hah? Bisa ini kok. Bisa. EPIN nggak bisa. Oh, nggak bisa kan? Nggak bisa, harus ke sana. Bisa. Kalau Pak RW nggak bisa kan? Daftar dulu. Kalau di Bogor di mana di Bogor? Di kantor pajak. Di samping BRR itu. Ngomong-ngomong belum ada punya Di samping. NPWP. Mall Ada yang nggak ada yang punya, ada yang punya. BTM, Sama. BTM. BTM ya. Oh, BTM. Oh, Sampingnya. Ya, Tetep baru, tapi Epin saya belum Tapi ada. PT mana nih, Pak? hebat baru. Tergantung dia ini masuk mana. Iya, ini yang BTM. Oh, BTM. Itulah, Saya di sana, Pak. Bogor kota gitu. Oh, ke kota. Maksudnya yang Kabupaten Dadali. Kalau saya di Yang sini. penting pede dulu. Karena di Bogor, kan saya di Kabupaten Bogor. Saya Oh, kabupaten. Iya, kabupaten masuk. Kabupaten Cibinong. Cibinong. Kalau saya di Dadali. Oh, Dadali ya. Itu saya di Dadali berarti. Dulu masih dekat sini ya, baru ya dulu ya. Pindah. Kadang-kadang males ngurus yang begitu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih sekali lagi, banyak ilmu di sini. Selanjutnya ilmu selanjutnya ilmu kesehatan. Nih dari Ustaz Saiful. Satu tips saja Pak Ustaz. Singkat, padat, ngejreng. Benernya kemarin kita nyekel Pak ya, bener-bener lumayan Pak saya Pak. Udah jarang ini Pak. Yang bergerak itu. Iya, jarang apa? Ini kan bisa kan untuk gini kan sakit. Sama yang gini ya, Pak Usman ya. Yang begini ya. Iya, yang gini Pak. Bukan Yang kemarin Pak Ustaz. Iya, lempar gitu. Jadi ini lumayan loh Pak. Jadi ya lebih enak kan lebih ini lah kita. Rutin ya. Rutin Pak. Kalau air hangat terus tuh rusak ginjal nggak Pak Ustaz? Sebenarnya. Kan ada yang gila. Kan ada yang di WA itu 7 gelas air hangat, jantung ginjal. sehat gitu. Tapi ada tahu-tahu ada yang terlalu banyak air hangat, ginjal rusak. Nah, ini yang bener yang mana ini? Yang bener ya? Iya tuh yang promo di WA. Terlalu banyak itu enggak baik. Jadi kalau gitu baik kok. Kalau pagi siang boleh minum banyak. Kalau malam tuh nggak boleh. Karena dia nampung di dalam, aplikasi ada. Kita pernah minum banyak minum air, Pak. Enggak. Minum banyak. Lanjut. Apa ya? Ada nggak? Yang dipikirannya botat yang Saya belum nyiapin. Belum nyiapin. Review Yang aja. itu yang nanti yang bulan ini ya. Sapin. Sebenarnya begini, Nah, yang penting kita lakukan adalah yang sudah kita ketahui. Karena banyak yang sudah ilmu-ilmu yang kita ketahui Nah, dan tidak benar Tat. diamalkan. Ya, seperti kemarin ya hanya beberapa lah yang yang merasakan manfaatnya. Jalankan. Kayak gitu ya. Seperti kemarin itu banyak sekali sebetulnya untuk mengurangi lemak-lemak di perut. Karena ada orang berpikiran gini, ada lemak, ada kolesterol, itu hal yang berbeda ya. Kalau lemak itu adanya di tubuh, orang gendut itu banyaknya lemak. Nah kalau kolesterol itu adanya di darah. Jadi orang kurus kalau nanti ada yang dicek darahnya terus diponis sama di lab dilihat apa kolesterol. Kadang-kadang orang itu nggak nerima, masa saya kurus gini kolesterol? Iya kan diperiksa darahnya. tapi bener itu, saya ngalamin sendiri. Jadi saya kurus, tapi kena kolesterol. Nah, Kalau saya cek kolesterol saya cuma jadi 125 Pak. tipsnya berarti begitu Pak. Paling tidak ini yang laki-laki kita melihat kepada istri kita. Istri kita itu di rumah dari dulu sejak dia mulai akil balik udah menstruasi. Ya karena perbedaan hormon maka dia harus dibuang darah-darah kotornya, sel-sel darah mati. Laki-laki kan nggak ada. Makanya dianjurkan untuk berdonor, berbekam, terapi lintah atau pasdu, apa saja yang bisa mengurangi kadar darah lama dalam tubuh. Kalau masih diperbolehkan donor, karena donor ini nggak setiap orang boleh, Iya. selektif Selektif. ya. Iya. Yang tidak punya darah tinggi, darah rendah, habis minum obat, kurang tidur, itu kan banyak, selektif sekali dia. Mulut Ya, karena jantung. tidak semua yang boleh pun di masjid misalkan ada yang donor 100 orang nih, itu nggak semuanya dipakai itu bisa jadi yang 50-nya reject.
ya dibuang. Walaupun sudah selektif PMI itu memilihnya, dia habis minum obat nggak boleh. Itu kan udah selektif benar dia. Kurang tidur malam begadang nggak boleh. Nah, yang diselektif itu ternyata orang sehat, tapi ternyata dari mereka pun banyak darah yang Masih diseleksi lagi nanti ya. Jadi yang pertama tadi dengan donor. Dengan donor berarti darah lama yang ada pada tubuh kita itu akan keluar, sedangkan tubuh itu akan memproduksi darah baru dari makanan, nutrisi, vitamin yang kita makan, gitu ya. Akan tercipta lagi darah baru. Terus yang kedua bisa dengan bekam. Bekam juga mengurangi kadar darah lama di dalam tubuh. Jadi ya berbekam lah, ya. Tapi ada orang yang kalau habis dibekam katanya mual, ya hindari. Kelingan. Ya kelingan gitu ya. Yang ketiga bisa dengan terapi lintah. Nah, terapi lintah dengan bekam dengan donor ini sangat berbeda ini. Terapi lintah itu mainnya di hewan. Hewan itu punya insting, ya. Sehingga kenapa digunakan untuk mengurangi darah lama dalam tubuh? Karena lintah lebih bisa memilih ini kolesterol, ini asam urat, ini trigliserida, gitu ya. Itu kan kadar-kadar yang memang tidak layak sebetulnya terlalu banyak di dalam tubuh. Ya kalau ada nggak apa-apa, kolesterol dibutuhkan, tapi dalam jumlah yang masih wajar. Nah, kalau udah di atas wajar maka akan menderita kolesterol tinggi akibat kemana-mana tuh, ya pengentalan darah, gitu. Atau yang keempat dengan pasdu. Pasdu itu juga dibuang darahnya, cuman kalau saya tidak memilih ini karena terlalu ekstrim. Pasdu itu, ya darahnya terlalu banyak, bisa di sini, bisa di tangan, bisa di kaki, itu ngocornya bisa ya 1 gelas inilah. Ya kalau nggak bisa lihat darah ya pasti pingsan. Dan darah segini itu darah keluar aja. Nah jadi intinya mulai sekarang coba dari 4 pilihan tadi yang saya utarakan ada salah satu yang dipilih, ya entah itu donor, entah itu berbekam setiap bulannya, entah itu terapi lintah atau pasdu, supaya tubuh kita itu merasa refresh lagi Pak, ya merasa refresh. Karena ada yang perlu hanya dengan dipijat, tapi ada yang perlu dengan dibuang. Ada orang yang dengan dipijat enakan, cuman enakan kalau ternyata itu terjadi penggumpalan darah tetapi tidak dibuang, maka ketika dipijat saja enaknya paling seminggu 2 minggu, setelah itu minta dipijitin lagi karena menggumpal lagi, kan gitu. Maka perlu sekali-kali tadi dibuang dengan 4 metode tadi, gitu ya. Itu saja mungkin, karena memang banyak orang yang tidak memperhatikan ini, ya terutama yang ada di dalam darah, sehingga kalau kita perhatikan banyak atlet loh ya, berarti olahragawan ini meninggalnya di lapangan, lagi main bola, lagi main futsal, lagi bulu tangkis. Kalau secara logika dia sehat, saya mah sehatnya udah dengan olahraga. Nggak salah kalimat itu, tidak salah, cuman masih harus ada tambahannya. Sekali-kali berdonor, berbekam, terapi lintah, itu pokoknya harus dilakukan. Mana yang kira-kira cocok buat kita? Sebulan sekali paling tidak gitu. Paling tidak sebulan sekali, ya. Donor sama bekam bagusan mana? Donor sebetulnya bagus. Kalau donor malah bisa 3 bulan atau 6 bulan sekali. Kalau donor nggak bisa sebulan sekali. Nggak bisa. Donor ya? Kalau donor itu karena waktunya 3 bulan. minimal sekali 3 bulan, ya Paling sampai cepat. 6 bulan paling cepat. Kadang-kadang ada yang nggak boleh 3 bulan, 6 bulan. Jadi ini ya, Pertama yang nggak pernah. ya Pak Ustadz, 4 metode itu untuk ngurangin darah ya? Mengurangi darah lama Pak. Oh. Makanya saya Kalau ini metodenya tanyanya seperti itu. Bagus mana? apa? Kalau Metodenya bekam udah pernah. Bung Roma Irama itu Belum pernah saya. Dari pagi. banyak begadang. Jangan terlalu banyak begadang karena darah berkurang. Nah itu masuk nggak metode? Enggak. Kalau yang disebut di situ bukannya darahnya berkurang, tapi kualitas HB-nya Pak yang menurun Pak. Oh gitu. Iya. Jumlah Jumlah hemoglobinnya, volume liternya bukan tetap. jumlah volume darahnya. Gitu. Karena saya kalau begadang itu ya, begadang Iya. itu jongkok, duduk nih, berdiri langsung. Itu kayak seperti orang jadi kena darah rendah. Tapi itu darah nggak kurang itu ya? Enggak. Beda kurang darah dengan darah rendah. Darah rendah itu tekanannya yang kurang. Makanya. Jadi darahnya nggak berkurang Kalau ya? kurang darah, HB-nya pasti Kemana? Karena darahnya. Bocor. Bung Haji Roma Irama ngomongnya begitu, jangan terlalu banyak begadang. Karena Panjang umur sehat walafiat selalu, panjang umur yang barokah dengan tips-tips kesehatan yang sudah diberikan.
kemudian yang tentang darah tadi gimana caranya supaya darahnya kembali sehat bersih dengan beberapa cara tadi. Salah satunya tinggal pilih. Oke. Selanjutnya tentang rencana kita ke Villa Zain di Puncak. Bener nggak Pak? Hasil selain apa? Oh iya. Kemarin sama Pak Diki mau melaporkan, silakan Pak Diki. Silakan Pak Budi. Oh, Saya nggak ada yang dilaporkan ke sana, trackingnya aja. Trackingnya aja. Sudah tahu. Aku nggak ikut, pengen tahu. Rankingnya keren. Oke. Pertama adalah trackingnya kalau pakai motor lebih asik. Karena ada pas belok itu langsung tanjak gitu. Tapi cuma satu aja, kita harus hati-hati pas kalau bawa. Hati Pak RW itu. Dua ya? Ada dua. Kaki Iya, ada kuat, dua. jagang. bawahnya satu ya ke Jadi lebih asik bawa motor kayaknya. Ini nikung lu berarti Gitu. ini ya. Kemudian tapi bawa mobil pun nggak bahaya sih sebenarnya. Niku berarti. Hanya kalau Hanya sedikit bahaya aja sih. supaya lagi kalau enggak ya badiknya nggak bahaya lah ya. Enggak sih. Enggak, hanya Jalannya nggak ada jurang sih, nggak ada. nggak ada jurang, Hanya cuman sempit aja. belok langsung nanjak gitu loh. Kan, Ada tapi nanjak curang. curang. Resiko tinggi aja. Sama yang di atas sih curaman mana nih, Pak? Yang anak Kita kalau Itu kan lurus begitu aja, gitu kan. itu kan lurus. Kalau ini kan gitu. Curam. langsung naik gitu. Ada mobil di depan pas lagi ditanyakan Lebar ya? Nggak Itu bisa. biasanya sempit sih mobilnya ya. Tapi Bisa ya? kalau ada janda di pinggir susah itu. Antara nanjak lagi nih. Jadi kadang-kadang begini. Apa Terus lagi itu tuh? katanya janda yang Luas ya, Kasih tahu. luas lah ya. Jam malam nih. Setiap ada 7 kamar dan setiap kamarnya luas-luas semuanya. Juga ada lain ya. Semua di kamar mandi, di setiap kamar ada kamar mandi. Jadinya ada Pak RW. nggak ngantri lah. Tahu gitu, Jadi nggak bisa ya. bisa. Itu yang kemudian di luar. di luar ada. Di luar juga ada apa deh? Kita mau biasa dah. yang kolam renang. Penting ini dah. Yang kolam renang itu ada. 7 kamar ya? Kamarnya tuh 7 kamar semuanya. Sama kamar mandi. Paling kan kita bukan Kamar mandi dulu. umum satu ada Kamar tidur juga ini buat apa? Tangga itu. Kamar tetangga. Terus di luar terdiri Lu pernah ikut di lantai rekor 1 berarti. kan 2 lantai ya, di lantai bawah itu ada lantai untuk karaoke. Oke, bro. Jadi karaoke itu di bawah dekat dan dapur. dapur. Saya suka dapurnya besar, bersih, alatnya lengkap. Jadi kalau mau masak sendiri kita bawa masakan, bawa makanan nugget atau apa. Makanan banyak, wah apalagi Pak itu Budi. leluasa. Yang suka masak bawa Pak, silakan dibawa menu kesukaannya. Kemudian kulkasnya juga besar, jadi kita bawa sayuran atau apa-apa yang kita mau bawa dari sini, dari Mangicang kita belanja gitu, sampai tinggal masukin di kulkas. Kulkasnya besar, mau bikin es batu juga itu area Belanja bawah sendiri itu berarti. luas sekali. Kalau tidurnya kurang dingin masuk kulkas juga boleh. Ya Pak RW. Saya 2 pintu ya. Iya. Masa mau enjoy nggak bisa ini. 2 pintu. 2 pintu. Masak Gasnya. Pesan apa masak sendiri? Nah, itu kemudian Ya, makannya. ya itu nanti tuh. Nah, sekarang fasilitasi dulu. Kemudian di lantai 2 itu juga Dulu sih kita luas, area tengahnya luas buat Ya, nonton baru. TV. Dulu Ya bahwa kan karaoke, lantai 2 bisa nonton TV, mau nonton Kasihan film, ibu-ibu bisa mau apa. nyantai. Kemudian ada Pada ngomel. kayak balkon yang kayak luas gitu lah buat areal pertemuan gitulah gitu. Itu jadi kita nanti bisa buat acara pembukaannya dan juga sholat di situ karena luas banget. Indoor ya. Semi. In out. Semi. Semi ya karena Berarti semi di dalam outdoor. tapi terbuka kayak gini. Misalnya kita di dalam nih tapi terbuka. Malam kayak dulu lagi enggak? Hah? Yang kayak dulu kita sir tuh. Iya terbuka gitu. Iya, terbuka gitu. Terus ya kalau malam kita duduk gitu pandangannya tuh ke kota Bogor, lampu-lampu gitu pada malam. Kota Bogor. Jadi kita bisa ngariung di atas sambil apa namanya tapi kita bisa rame-rame sampai jam paling tidak setengah 12 malam. Selanjutnya kita ngobrol-ngobrol bisa di bawah. Di bawah itu
ada gazebo ala Arabin gazebo gitu, jadi ada sofa-sofa gitu kan, karena ternyata yang punya orang Arab ya. Semua rencana terlaksana sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Insya Allah semuanya sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dimudahkan rezekinya sehingga kita semua bisa berkumpul di acara Family Gathering tanggal 22 Juli nanti, begitu ya. 22 Juli nanti. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada MC pertama kita yaitu Pak Rifki. Tadi yang MC utama, Pak. Ya? MC utama. MC utama, Pak Rifki. Silakan Pak Rifki. Besok arisan di mana ini? Semoga besok depan Juli di Pak Eko ya. Juli Eko. Di Pak Eko. Alhamdulillah. Untuk terakhir kita tutup dengan doa yang kesediaan Pak Habibie untuk mengakhiri ya, Pak. Wewenangnya itu Pak Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga apa yang telah kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Amin. Amin. Astagfirullahaladzim. Ya Jal Jalali wal Ikram, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa rahmatan fis Kalau untuk ini kita tutup. Alhamdulillah. Kurang bisa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto-foto.